Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Akhil azizil muhtaram sahibil fadilah Kiai Haji Dr. Manal Hidayat sahibul ma'had, apa namanya ma'hadnya, Al-Manar Al-Azhar hafizahullah, hadaratil asatid wal masyayikh, ashabil ma'ahid, ashabit turukis sufiyah, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama cabang Depok, Kiai Suhan dan Kiai Syihab, rekan-rekan dari MWC, Ibu Muslimat Fatayat, Ansor, Pagar Nusa, Jam'iyatul Qurra Hufaz, Jam'iyat Turuq As-Sufiyah Al-Mu'tabarah, Sarbu Musi, Pergunu Isnu, Ibnu PPNU, PMI, Sadati wa Sayyidati, Ashabi wa Zumalai, ayul hudur. Pagi hari ini atau siang hari ini saya bersyukur dan bergembira, bangga bahwa di tengah-tengah komunitas masyarakat Depok masih ada pesantren, masih banyak pesantren yang selalu senantiasa tidak bosan-bosan, tidak pernah surut berjuang mempertahankan Islam ahli sunnah wal jamaah. Tanpa pesantren ahli sunnah bubar, tanpa pesantren. Maka al-hisnul hasin di ahli sunnah wal jamaah adalah al-ma'ahid. Pesantren pun masih ada dua ini, ada pesantren modern, ada pesantren salaf. Masih ada dua lagi, ada pesantren kiainya muda, khos kiai langitan, bangsa langit lah. Artinya apa? Ini sebuah rangkaian rentetan gerbong yang insya Allah bermanfaat dan menjadi kuat. Ada NU-nya salah, dijewer oleh kiai pesantren. Kiai pesantrennya masih muda, salah, dijewer oleh kiai yang tua. Alhamdulillah ini rentetan. Begitu pula misalkan ada partai, orang NU di partai salah, dijewer oleh NU. Ini rentetan yang sangat baik. Coba kalau ketua partai PDI salah, siapa yang bisa negor? Nah, enggak. Tapi kalau kita punya partai salah, saya negor. Saya salah, kiai pesantren negor saya. Kiai pesantren yang muda salah, kiai sepuh yang negor kiai muda. Itu merupakan strategi perjuangan ahli sunnah wal jamaah. Jangan kecil hati, jangan minder. Santri itu sejak dulu pejuang. Menang tak kalah nomor 2 lah. Tapi harus menang sih. Depok kalah terus lah. Siap menang gak ini? Siap menang gak ini? Yang namanya, ada seorang santri namanya Abdul Hamid. Siapa namanya Bu? Ngaji Quran hatam dan ngaji kitab Fathul Qorib ditulis dengan tangannya sendiri. Sama siapa ngajinya? Kiai Hasan Basori, atau orang Jawa bilangnya Kiai Hasan Besari, Tegalsari, Ponorogo. Siapa itu Abdul Hamid? Santrinya Kiai Hasan Besari. Beliau adalah Pangeran Diponegoro, Abdul Hamid, putra Hamengkubuwono III yang dari istri Pacitan. Jadi istrinya Hamengkubuwono banyak, yang ini ada yang jadi pahlawan gitu loh Bu. Ya kalau kiai istrinya banyak tuh lumayan, kalau nggak ini di sini. Kalau di sini kurang jadi, yang di sini jadi gitu loh.
Pangeran Diponegoro ngaji Quran hatam, ngaji Fathul Qorib hatam, sampai sekarang masih ada bekas kursinya dan bekas dan tulisan tangannya Fathul Qorib di Kedu. Sana di Kedu ada, di Museum Karesidenan Kedu masih ada Fathul Qorib tulisannya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro melawan Belanda sejak tahun 1825 sampai tahun 1830. Belanda bingung bagaimana mengalahkan orang satu ini. Rapat di Den Haag sana, di Belanda rapat. Gimana cara mengalahkannya ini? Gak bisa kalah orang ini. Ada yang berpendapat kalau mengalahkan orang Jawa jangan dikerasin. Kalau keras lagi nanti. Tapi mengalahkan orang Jawa harus dihalusin, disanjung, dihormati, dijunjung-junjung, diangkat-angkat. Setelah itu baik, baru kalah itu. Betul, benar itu. Pangeran Diponegoro ini pelajaran, bukan berarti beliau pahlawan, tapi ini pelajaran, kita harus ngerti. Pangeran Diponegoro dijemput, dibawa ke Magelang, makan besar-besaran, dihormati, cium tangan lah kalau sekarang barangkali. Tanda hormat, makan besar, kita bersaudara, kita bersama-sama, gandengan tangan. Setelah Diponegoronya sudah menerima sanjungan penghormatan itu, ya dirantai, tangannya diborgol, dibuang ke Makassar sampai wafat di Makassar. Itu santri, mudah-mudahan santri Almanar ini dan santri Depok yang lain ada yang seperti Pangeran Diponegoro. Siap menang kalah itu nantilah, yang penting tiru Diponegoro dulu. Kalau nomor 1 nomor 2 lah. Paham gak ini? Gak paham? Nggak paham itu kayak. Ada lagi santri namanya Suwardi. Santrinya Kiai Zainuddin Sulaiman Klaten. Hatam Quran, ngaji kitab. Santri lah. Siapa itu Suwardi? Bapak Pendidikan Nasional yang terkenal dengan panggilan Ki Hajar Dewantara. Itu santri itu. Belum ada sekolah, belum ada pendidikan, belum. Tapi beliau ada Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nama aslinya Suwardi, muridnya Kiai Sulaiman Zainuddin dari Klaten. Tanpa beliau belum tentu ada kebangkitan pendidikan nasional. Kita harus bangga jadi santri. Ada lagi, ini singkat saja ini. Ada lagi yang menciptakan lagu syukur. Bisa nggak lagu syukur? Ada yang ngapal nggak lagu syukur? Lagu syukur itu siapa yang menciptakan? Terkenal tuh lagu itu. Itu namanya Muhsin Al-Mutahhar dari Semarang. Santri itu, Habib santri. Habib itu, Habib Muhsin Al-Mutahhar itu menciptakan lagu syukur. Ini contoh saja ini. Oleh karena itu, yang namanya kaum santri kita ini sejak dulu sampai sekarang dan insya Allah ila yaumil qiyamah sebagai kampion di depan sendiri dalam membela kebenaran. Maka nahnu ashabul haq. Ayo bunyi bareng. Nahnu ashabul haq. We are the owner of the truth. Kita ini adalah pemilik kebenaran. Benar dalam apa? Benar dalam 2 hal. Berapa Bu benarnya? Kita ini pemegang kebenaran. Kebenaran apa? 2. Benar dalam cara beragama, benar dalam cara berbangsa dan bernegara. Beragama dulu. Kenapa kita mengaku paling benar beragama? Karena kita ikut ulama yang sudah jelas benar dalam memahami agama. Kita NU ini mengikuti para kiainya, dari gurunya mentok pada Imam Syafi'i. Percaya dengan Imam Syafi'i?
Percaya dengan Imam Syafi'i? Kalau nggak percaya nanti percaya pada Imam Samudra nanti. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Rabi'ah, lanang Rabi'ah, laki-laki ini. Imam Rabi'ah muridnya Imam Kharijah, laki-laki. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, pemimpin Kutabil Wahyi, ketua tim penulis Quran. Namanya siapa? Zaid bin Thabit. Anggotanya Sayyidina Ali, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu anggota penulis Quran. Ketuanya Zaid bin Thabit, yang diberi tugas oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menulis Quran. Quran ditulis, jangan hanya dihafal. Nah, sahabat Zaid yang muridnya Rasulullah, sahabat. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti ikut Rasulullah. Ikut kiai berarti ikut Imam Syafi'i. Ikut Syafi'i berarti ikut Rasulullah. Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, Palestina yang sering dibom oleh Israel itu. Lahir tahun 150 Hijriah, wafat di Mesir, daerah Fustat, Kairo, tahun 204. Jadi usianya Imam Syafi'i hanya 54 tahun, tua saya masih. Saya udah berapa ya? Saya berapa? Ayo tebak, saya berapa? Saya 67. Gimana berapa gimana? Gimana berapa gimana? 17 ya? Saya 67. Tua Ki Manar dikit sih, sama-sama dari Cirebon. Tua Ki Manar, saya masih di Lirboyo. Gimana sudah kampanye P3 NU, Partai NU P3 terus. Nah, beliau dari Sindang Laut, saya dari Palimanan. Imam Syafi'i meletakkan dasar-dasar cara memahami syariat Islam. Jasanya besar. Tanpa Imam Syafi'i kita nggak ngerti gimana caranya memahami syariat Islam. Gimana cara memahami syariat Islam yang benar menurut Imam Syafi'i? Pertama, harus paham Al-Qur'an. Ngomong sih enak pidato, mari harus kembali pada Quran. Gimana cara kembalinya? Ya embuh. Tanya masa bodoh tuh. Kembali Quran, kata Imam Syafi'i harus paham bahwa ayat Quran itu macam-macam. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas, nggak usah butuh tafsir. Qul huwallahu ahad, Allah maha esa, maha ahad, maha satu. Pak Wakil mau bawa nggak usah ditafsir, nggak usah ditafsiri, takwili. Qul huwallahu, namanya ayat apa namanya? Muhkamah. Ayat apa? Ada lagi ayat mutasyabihah, harus ditafsiri karena belum jelas. Contohnya suami istri senggolan di Quran, dalam Quran aula mastumun nisa, senggolan dengan perempuan wudunya batal. Senggolan itu apa? Nah ini, kalau menurut Imam Syafi'i, sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, batal wudunya. Kakek-kakek dan nenek-nenek udah tuyuk-tuyuk itu, tapi senggolan wudunya batal, nggak sengaja batal. Syafi'i. Kalau Imam Malik, kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja enggak. Kalau Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat enggak, walaupun sengaja. Kalau Imam Hanafi, tidak batal syahwat sengaja asal tidak yang satu. Ngerti nggak yang satu? Malah kerjaannya sampai tiap malam lah. Asal bukan yang satu nggak batal. Suami istri punya wudhu ciuman nggak batal. Tapi jangan ditiru, ini Imam Hanafi nih. Kalau kita Syafi'i ya di sini ya. Ya itu Imam Hanafi itu. Jangan gampang berubah. Imam Hanafi macam begitu. Itu artinya ayat aula mastumun nisa, ayat apa namanya? Mutasyabiha. Ada ayat mutlaqah,
ada ayat muqayyadah, mutlaqo absolut, nggak bisa ditawar, nggak ada syarat-syarat. Apa? Ati'ur rasul, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah tanpa syarat. Giliran wa ulil amri minkum, taatlah pada pemerintah dengan syarat, pemerintahnya baik, dengan syarat. Kalau pemerintahnya ngajak gak benar, tidak boleh ditaatin. Itu namanya muqayyad. Ini ilmiah loh, saya bukan kritik siapa, ilmiah ini. Kalau taat pada Allah, taat pada Rasulullah mutlak, tanpa syarat. Wa ulil amri minkum, dengan catatan kalau pemerintahnya baik, la maksiata, la ta'ata li makhluqin ala maksiatil khaliq. Ada lagi ayat majaz, ada ayat hakiki, ayat metafor, majaz. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah duduk di aras. Ada nggak yang ceramah gitu di Depok ini? Ada nggak? Ya Allah, bukan duduk, Masya Allah. Ya memang istawa asal maknanya duduk, tapi untuk Allah bukan duduk, menguasai dari aras sampai ke ujung alam. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Nanti Allah punya tangan, jarinya berapa nanti? Bukan tangan, kekuasaan. Apalagi wa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi ini akan hancur kecuali wajahnya Allah, mukanya Allah. Bukan wajah, bukan muka. Nanti kalau mukanya Allah, mukanya oval apa bulat apa, punya jenggot apa enggak? Zatnya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di mahsyar malaikat dari saffan saffa, malaikat. Waja'a rabbuka, Allah datang periksa barisan. Inspektur upacara kan? Ternyata hari santri barangkali. Bukan Allah yang datang, bukan. Waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbik, datang perintahnya Allah, bukan Allah yang datang. Yang datang apanya? Perintahnya. Malaikat baris, datang perintahnya. Ini ngaji kayak gini ini nggak bisa kalau hanya pesantren kilat 2 minggu, nggak bisa ini. Nggak bisa nih kilat 2 minggu. Ini harus betul-betul pesantren minimal 5 tahun baru paham kayak gini, lumayan lah. Masih banyak lagi. Ada ayat ammah, ada ayat khosoh. Ayat umum apa? Wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Siapa saja, kapan saja, di mana saja, umum. Ada ayat khusus, wajib perang. Perang itu wajib, perintah Quran. Tapi kalau lagi perang, paham tidak? Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayiatihim wa ludkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa keluar dari rumah perang, membunuh di jalan Allah, perang, membunuh dan terbunuh, surga balasannya. Itu perintah itu khusus kalau lagi. Nah kalau lagi aman kayak gini, masa bom ini, ayatnya ini, ayatnya ini, keluar dari rumah langsung bunuh, ya lagi aman kok. Itu ayat khusus. Kalau wajib sholat, jawab. Kalau wajib sholat, kalau wajib perang, paham. Memang ada Quran, ayat perang ada banyak. Surat Al-Anfal, surat At-Taubah, surat Ahzab, ada perang itu di situ. Tapi perintah itu kalau sedang perang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, begitu ada berita nikah sekutu Inggris dan teman-temannya mau nyerang Surabaya, keluarlah Rasul Jihad.
mari kita lawan, semua keluar dari rumah, lawan itu nikah. Itu fatwa keluarnya tanggal 22 Oktober tahun 1945. Itulah yang jadi hari santri. 20 November terjadi perang. Inggris pimpinannya komandan Brigjen Malabi yang dari santri dipimpin oleh Kiai Abbas. Dari mana? Dari Depok. Dari mana Kiai Abbas? Jawa yang keras. Dari mana? Dari Buntet, Cirebon. Itu komandan perangnya itu. Ya dekatnya Kiai Manar. Buntet ke Kiai Manar berapa kilo? 2 kilo paling. Santri Buntet juga Kiai Manar ini. Kiai Abbas komandan perang 10 November. Kiai Wahab, Kiai Maskur mimpin perang Bu Kiai itu dulu. Kalau sekarang mimpin istighotah. Ya nggak apa-apa, istighotah penting. Berkat penting, berkat. Terjadi peperangan yang tidak seimbang antara masyarakat santri Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, Madura, Mojokerto, Gresik melawan sekutu yang senjatanya ampuh. Kita menang. Hari pertama Brigjen Malabi mobilnya meledak. Malabi komandannya mati, supirnya mati, ajudannya mati, asistennya mati dalam mobil itu. Yang masang bom, ini harus tahu nih sejarah ini, yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi bukan tentara, santri Tebuireng, namanya Harun. Sayang Harun nggak lari, malah ingin tahu hasilnya kayak apa. Dikira mercon, dikira petasan. Begitu meledak, mobilnya Brigjen Malabi kebakar, Harun pun gugur syahid. Jadi yang memenangkan perang 10 November adalah santri. Yang gugur pertama Harun, santri Tebuireng. Ada lagi santri namanya Asy'ari dari Surabaya, naik ke atapnya Hotel Orient. Sekarang hotelnya masih ada tuh, namanya Hotel Majapahit. Sekarang Surabaya masih utuh, bangunan kuno namanya Majapahit, kalau dulu namanya Orient. Menyobak-nyobak bendera Belanda, ditembak dari bawah, selamat. Rupanya pakai akik anti peluru banyak. Dan ini jarum-jarum gini, jarum-jarum gini. Akiknya rupanya anti peluru semua ini. Jangan-jangan pengasihan akiknya nanti malah. Nah, Asy'ari selamat turun dari atapnya hotel. Itu santri. Walhasil, ini cerita ini, tanpa resolusi jihad Hasyim Asy'ari tidak ada perlawanan terhadap nikah sekutu. Tanpa perlawanan tidak mungkin proklamasi 17 Agustus 45. Kemerdekaan Indonesia akan berubah bukan tanggal 17 Agustus seandainya tanpa perlawanan dan menang. Itu jasanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Nahdlatul Ulama, dan para paham betul? Paham ya? Ya Allah, itu namanya ayat khusus. Harus perang kalau kita diserang. Nah ini nih Cina main-main dengan laut di Natuna ini, mulai kapal perang Cina masuk ke laut Natuna. Kita udah siap, Panglima udah mengerahkan armada kapal perangnya. Itu wajib kita lawan. Itu namanya kalau lagi perang ya kita harus perang gitu. Nah, ayat perang ada banyak. Kemudian tidak cukup hanya dengan Quran, harus paham hadis. Kenapa? Ini kenapa? Di Quran itu berulang kali perintah sholat sampai 62 kali. Aqimus sholah, aqimis sholah, aqomus sholah, yuqimunas sholah. Tapi tidak ada penjelasan sholat itu berapa kali. Di Quran nggak ada, Bu. Suka baca Quran nggak? Nggak pernah baca Quran sih ya, jadi sulit ya. Baca Quran nggak? Khatam? Apa dipilih cuma Yasin dan Tabarak dan Waqi yang paling? Alah, Yasin sampai kertasnya kotor ya.
Kalau ibu baca Quran dari awal sampai akhir, tidak ada penjelasan sholat itu 5 kali, nggak ada. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada nggak itu? Ayat Quran bunyinya sholat 5 kali, namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada di Quran? Betul? Yakin? Jadi kalau ada ustadz pidato, mari kita kembali pada Quran, semua dari Quran. Nah ini aduh ya Allah, tad ya Allah. Mari kita kembali pada Quran, semua ada di Quran. Ya Allah, ini orang aduh tad ngajinya belum selesai 2 minggu itu cuma. Di Quran itu nggak ada. Ini baru satu contoh sholat, yang lain juga sama. Baru contoh satu sholat. Sholat, wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat, dirikan sholat. Tidak ada penjelasan sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Adanya di hadis, furidat alaikum khamsu maktubat, al-zuhur, wal asar, wal maghrib, wal isya, wal fajr. Apa itu? Quran? Hadis. Jadi mau tidak mau, gelem ora gelem, sam'an au karhan, tau'an au karhan, kita harus bersumber kepada hadis. Nggak cukup banyak hadis pun ada macam-macam. Mutawatir, yang nggak mungkin salah, nggak mungkin bohong, masyhur, terkenal, aziz, bagus, ahad, individual. Nah ini kalau cerita begini 2 tahun ini dikira murahan apa ya Allah? Sudah Quran, sudah hadis, belum cukup. Lupa sudah. Kata Imam Syafi'i, kata siapa? Akal harus dipakai. Apa? Nggak cukup hanya nas Quran hadis saja. Akal dipakai. Lah akal itu ada 2. Akal kolektif rame-rame, musyawarah, namanya ijma. Apa namanya? Konsensus. Imam 4 Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hambali sepakat sholat itu seperti itu. Caranya sholat itu seperti yang kita lakukan. Beda-beda dikit, ada gini, ada gini dikit, tapi caranya sholat seperti itu. Imam 4 sepakat. Caranya wudhu seperti itu, sepakat. Itu hasil ijma. Jadi prakteknya sholat, rukun sholat ada 17, takbiratul ihram, niat, berdiri, baca Fatihah, ruku, tumaninah, i'tidal. Di hadis entah ayat apa di Quran. Itu hasil apa namanya? Ijma'ul ulama. Arkanus sholati 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyam liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku, at-tumaninah, al-i'tidal, dan terusnya lah rukun sholat. Itu hasil ijma', produk konsensus para ulama. Paham tuh? Jadi kita harus ikut ulama. Nggak mungkin bisa sholat kalau nggak ikut ulama. Ada ustadz pidato, tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Setelah pidato beliau sholatnya bagus. Takbiratul ihramnya, Fatihahnya, ruku sujudnya, salamnya. Kita tanya, Tad, sholatnya bagus sekali Ustaz, tuh belajar dari mana Tad? Dari ayah saya, dari ibu saya, dari guru saya. Namanya taklid. Tadi katanya nggak usah tahu Syafi'i, tapi dia sholat dari mana tadi? Dari ibunya, bapaknya namanya. Ya nanti bapaknya pun ngaji dari gurunya mentok pada Imam Syafi'i. Nggak usah taklid Syafi'i, langsung Quran dan hadis. Saya tanya, hadis yang nomor 1 itu siapa? Ahli hadis yang nomor 1 Imam Bukhari. Saya tahu Imam Bukhari paling top. Saya juga tahu, masa saya nggak tahu? Ketua PBNU malah masa nggak tahu? Ahli hadis nomor 1 namanya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, apal hadis 600.000. Itu
muridnya Imam Syafi'i. Ente beberapa hadis 6, karena kalendernya 6 kan, 6 halaman kalender kan. Ente baru hadisnya rawahu kalender, rawahu almanak, sudah nggak mau taklid. Imam Bukhari nomor 1 oleh hadis, nomor 2 Imam Muslim, nomor 3 Abu Daud, nomor 4 At-Tirmidzi, nomor 1 Bukhari, muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah, Imam Bukhari wafatnya tahun 256. Syafi'i 204, Imam Bukhari 256. Muridnya Syafi'i itu. Ya Allah. Imam Syafi'i nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Ubaid bin Musayyab bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Nah, jadi ketemu dengan Nabi Muhammad pada jadnya Syekh Abdul Muttalib, bukan Habib. Imam Syafi'i bukan Habib, bukan turun Nabi Muhammad, bukan Habib, tapi ketemu dengan Nabi Muhammad di Syekh Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah, sama-sama turunan Syekh Abdul Muttalib, tapi Imam Syafi'i bukan Habib, bukan. Nah, sekarang akal individu, kalau tadi akal kolektif, akal sendiri-sendiri namanya qiyas, apa namanya? Analogi. Ada 9 kias itu: aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ari, iqna'i. Contoh narkoba, ganja, halal apa haram? Yang keras jawabnya, halal apa haram? Haram? Ada di Quran? Quran mengharamkan? Kok tahu? Kok bisa haram? Hadis ada? Rasulullah hadis ganja haram, narkoba, ekstasi haram, ada? Nah, kok berani mengharamkan? Kok berani mengharamkan? Quran nggak ada, hadis nggak ada kok. Nah, disinilah pakai namanya qiyas burhani. Qiyas apa? Fakta. Pasarnya begini, bahasa Arabnya. Hadza muskir wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram fahadha haram. Ini barang, misalkan ekstasi atau sabu-sabu, ini barang memabokkan. Setiap yang memabokkan masuk golongan khamr. Setiap khamr rupanya apa saja, apa hitam, apa merah, apa putih, apa cair, apa benda padat, apa daun-daunan, haram. Maka ini barang haram. Kias apa? Coba kalau nggak pakai kias, nanti sabu-sabu halal, nanti di Quran nggak ada. Makanya jangan gampang-gampang, hati-hati ngomong. Mari kita kembali pada Quran dan hadis. Nanti sabu-sabu halal itu nanti. Ekstasi halal nanti. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Ada nggak? Inna sabu ada nggak? Qala Rasulullah al-ganja haram, rawal Bukhari. Ada nggak? Maka harus pakai. Kita benar sudah, kita sudah paling benar sudah. Harus yakin kita ini benar. Kedua, kias aulawi. Kias apa? Nempeleng, mukul ayah ibu, boleh tidak? Di Quran nggak ada tuh, larangannya nggak ada. Nggak pernah baca Quran, nggak tahu jadi. Di Quran nggak ada, jangan mukul ayah ibu ya, nggak ada itu. Betul. Yang ada, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah bentak, tempelengnya aja. Quran nggak melarang, gitu nggak? Harus pakai kias, namanya kias au. Kalau bentak saja dosa, kalau ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih komodei, ya bahasa Sunda komodei ya, komodei, nempeleng, bentak saja jangan, ngomong kasar saja haram dosa, apalagi nempeleng. Namanya kias apa namanya? Tapi di Quran nggak ada, jangan nempeleng ayah ibu ya, nggak ada, jangan mukul ayah ibu, nggak ada. Ada lagi,
Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Yang dilarang apa? Jawab, yang dilarang apa? Zinanya. Jawab, enggak jawab. Mendekati, awas, jangan mendekati zina. Ini Quran ini. Jangan mendekati zina. Zinanya mendekati dilarang, apalagi zinanya. Paham betul? Paham tuh? Wala taqrabu, jangan sekali-kali kamu mendekati zina. Ya zinanya lebih-lebih. Mendekati aja nggak boleh. Namanya kias. Namanya kias aulawi. Kias apa? Kias komodei lah kalau bahasa Sunda. Kias lebih-lebih. Masih ada 7 lagi kias. Nanti kalau saya kesini lagi, 2 aja dulu. Burhani dan aulawi. Masih 7 lagi. Dikira murahan. Nah, jadi kita ikut Imam Syafi'i mantap tidak? Yakin? Dasarnya Quran, hadis, ijma, qiyas. Quran sumber utama. Tapi Quran sangat global, hadis merinci. Hadis pun belum jelas, belum menjadi modifikasi, belum menjadi sistem. Lahirlah ijma, lahir ilmu fikih, itu ijma, hasil ijma, ilmu fikih itu. Karangannya ulama, ilmu fikih itu. Produknya ulama, hasil dari pemahaman Quran hadis. Lahir pula qiyas sebagai mujtahid individual, tanpa kumpul, tanpa pertemuan, mempunyai pendapat, namanya qiyas. Makanya kalau ulama NU bahas masalah 2 hari 15 masalah beres. Itu kalau munas itu pertanyaan apa saja dari bawah, hukumnya cloning gimana, hukumnya daur ulang kecomberan bagaimana, hukumnya 2 hari selesai. Karena apa? Kan sudah ngelotok, sudah tahu semua. Nah, kalau bukan ulama NU 6 bulan selesai nggak itu 15 masalah itu? 6 bulan selesai nggak itu kira-kira? Oh dah. Itu kalau kita ingin benar dalam bersyari. Sekarang kalau kita yang benar dengan dalam berakidah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa? Wafat tahun 324. Beliau baca Quran. Baca Quran, Bu, bolak-balik dari awal sampai akhir, balik lagi, ulangi lagi. Menjumpai sifat-sifat Allah. Innallaha sami'un basir. Allah maha melihat, maha mendengar. Innallaha ghafurur rahim, maha pengampun, rahman rahim, kasih sayang. Lah macam-macam, azizun hakim, maha mulia, azimun, ada semua. Tidak ada sifat wujud di Quran itu, Bu. Tidak ada ayat mengatakan Allah itu ada. Lah Allah ada enggak? Saya tanya, Allah ada tidak? Di Quran ada ayatnya? Enggak ada. Innallaha wujud. Ayo ada enggak ayat kita, ayo? Ada enggak? Lah kok bisa tahu Allah ini dari mana? Kok enggak bisa jawab ya? Ayo saya ulangi lagi. Allah ada apa tidak? Di Qurannya ada? Enggak ada. Yang ada Sami'un Basir, Ghafurur Rahim, Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddusul Jabbarul Qaharul Mutakabbir. Ada itu. Tapi Allah itu ada. Enggak ada Qurannya itu. Nah, Imam Asy'ari harus ikut Imam Asy'ari. Kalau enggak tahu nanti Allah itu ada. Maka madhab NU Ahlussunnah wal Jamaah harus ikut Imam Asy'ari dalam berakidah. Menurut Imam Abul Hasan Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada.
Kita ini sebenarnya tidak ada. Ayo bunyi. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh yang ada sebelum kata ada itu ada sudah. Nah, kalau saya terangkan baru paham. Kata ganti pronon, kalau bahasa Arab domir, ada 3. Aku bahasa Arabnya apa? Anak. Engkau bahasa Arabnya apa? Anta. Dia bahasa Arabnya apa? Huwa. Silahkan dipakai. Silahkan dipakai. Ana Said, ana Sulhan, ana Abdullah, ana Abu Bakar, ana Hasan, ana Dewi, ana Maryam, ana Fatimah. Dipakai nggak? Pakai nggak itu? Saya Said, saya Fatimah. Pakai nggak itu? Pakai. Seterusnya apa sementara? Sementara. Itu pinjam itu. Saya menggunakan kata saya Said. Alah, sekarang udah 67 tahun. Nggak berapa tahun lagi nih. Ibu maunya berapa tahun maunya? Nggak jawab. Itu pinjaman. Aku Fatimah, aku Maryam, aku Abu Bakar. Pinjam itu. Mau berapa tahun pinjamnya? Jawab. Mau berapa tahun pinjamnya? 100. Masya Allah. Sudah tuyuk-tuyuk, nggak ada gunanya. Udahlah, udah. Masya Allah. Oke 100. Bagaimanapun ada batasnya 100. Nanti mati semua itu. Saya Said, saya Abu Bakar, saya Allah, saya Fatimah. Mati semua itu. Tinggal ana satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali ana. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali ana. Artinya la ana illa ana. Tidak ada ana kecuali ana. Ana Said, ana Khalid, ana Muhammad, ana Abdullah, ana Abu Bakar, ana Fatimah, ana Maryam, ana Zainab. Tidak ada, tinggal ana Allah. Paham tidak? Maka yang ada hanyalah Allah. Yang aku hanyalah. Begitu pula engkau. Engkau Fatimah, engkau Zainab, engkau Dewi, engkau Evi, engkau Abdullah, engkau Abu Bakar, engkau Hasan, engkau Solikin. Mati semua nanti. Tinggal satu yang gak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni tuminadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali anta. Artinya la anta illa anta. Anta Khalid, anta Said, anta Muhammad, anta Abu Bakar. Gak ada. Anta Fatimah, anta Maryam. Gak ada. Tinggal anta. Paham? Begitu pula huwa. Huwa Muhammad, huwa Ahmad, huwa Abu Bakar, huwa Evi. Dia Fatimah, dia Evi, dia Dewi. Mati semua. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada dia kecuali dia. Artinya yang paling dia hanyalah Allah. Sekali lagi, yang ada hanyalah Allah. Kita ini sebenarnya tak lupa sudah. Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diada oleh karena itu sifat Allah nomor 1 menurut Imam Asy'ari adalah sifat Jawab sifat nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alhamdulillah. Tenan, betul nih. Ini betul nih. Sudah top. Sekali nih. Masya Allah, luar biasa. Kalau yang 7 itu namanya sifat ma'nawiyah, aktivitas dari sifat ma'ani. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran. Sampai 2
Yang mustahil berapa? 20. Yang jaiz 1. Sifatnya Nabi berapa? Yang wajib 4. Yang mustahil, yang jaiz 1. Jadi semuanya 50. Udah NU itu. Dan itu insya Allah selamat dunia akhirat. Ya, kalau hanya Quran hadis, tapi saya katakan tadi, mari kita kembali pada Quran dan hadis. Tidak ada di Quran mengatakan Allah itu ada. Ayatnya nggak ada. Allahu wujud, nggak ada ayat Quran begitu. Jadi kalau kita nggak ikut Imam Asy'ari, nggak tahu bahwa Allah itu wujud. Paham nggak? Tadi yang pertama Imam siapa tadi? Yang pertama Imam siapa tadi? Syafi'i, supaya kita tahu rukunya sholat 17. Sekarang ikut Imam Asy'ari supaya tahu sifat Allah yang 20. Ya Allah, coba kalau nggak ikut Kiai, nggak tahu itu. Dah, maka santri dan para kiai sejak dulu pejuang agama, benteng yang kuat bertahankan akidah dan syariah. Walaupun sih memang syariah tidak dijadikan konstitusi negara, syariah tidak dijadikan dasar negara. Dan negara kita Pancasila. Tapi Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam. Ibu hidup di Indonesia, negara Pancasila, negara ini bukan negara Islam. Tapi silakan sholat 24 jam, dilarang nggak? Haji tiap tahun, umroh tiap bulan, dilarang. Puasa tiap hari, malah dilarang, malah tiap hari. Nggak baik. Paling baik 1 hari puasa, 1 hari tidak. Tiap hari nggak boleh, nggak baik tiap hari itu. Ya Allah. Zakat, sedekah, jariyah, wakaf, hibah, nazar, fidyah, kok dilarang? Kita hidup di negara Pancasila, bebas mengamalkan syarat Islam. Kawin lagi dilarang? Saya tanya. Ya Allah. Kita hidup Pancasila dengan tenang, dengan bebas mengamalkan syariat Islam. Walaupun negara Indonesia bukan negara yang konstitusinya syariat Islam. Nih ceritanya, kalau mau dongengnya nih. Tanggal 18 Agustus 45, sidang BPUPKI, di antara anggotanya Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, di antara anggotanya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang dari Indonesia Timur orang Kristen gak setuju itu dengan tambahan 7 kata itu. Kalau dipaksa saya keluar dari Indonesia, mau berdiri sendiri negara. Kiai Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur pulang ke Jombang, karena gak ada WA, belum ada WA, belum ada SMS. Pulang ke Jombang menghadap ayahnya Kiai Hasyim Asy'ari, cerita begini-begini. Kata Kiai Hasyim, nanti malam saya sholat dulu. Malamnya istikharah, besok pagi Wahid, saya setuju. 7 kata dicoret, saya setuju, kata Wahid Hasyim Asy'ari. Yang penting Indonesia ini kuat dulu. Indonesia kuat dulu, baru nanti kalau Indonesia kuat, mari kita berjuang dakwah di atas negara yang kuat persatuannya. Nah kalau belum udah bicara syariah, Afghanistan itu Soviet bubar, keluar, belum kuat, sudah bicara syariah, pro kontra, perang terus 40 tahun. Syariatnya nggak jalan, negaranya hampir bubar. Negaranya gagal, syariatnya juga nggak jalan. Hasyim Asy'ari nggak, kuat dulu Indonesia ini, baru bicara syariah nanti, belakangan. Paham tidak? Tapi Wahid Hasyim usul, di Indonesia jangan negara sekuler, harus ada manifestasi, ada apa? Ada pemunculan, ada penampilan agama syariat apa? Kementerian Agama. Di situ ada haji, wakaf, nikah, talak, rujuk di Kementerian Agama kan? Itu kan? Jadi agama masih diurus lah. Haji diurus oleh negara, difasilitasi. Wakaf, nikah, talak, rujuk diatur negara. Jadi walaupun bukan negara Islam, ada nggak syariat Islam di sini? Ada tidak? Ada. Nikah, talak, rujuk, wakaf, haji masih diatur oleh negara.
Karena negara kita bukan sekuler. Walaupun bukan negara Islam tapi bukan sekuler. Masih ada manifestasi syariat Islam. Oleh karena itu, mohon maaf ini sejarah, mohon maaf ini. Bung Karno selalu mengangkat Menteri Agama dari NU. Menteri Agama pertama Wahid Hashim, Kiai Mashkur, Kiai Ilyas, Kiai Wahib Wahab, Kiai Sabil Zuhri, Kiai Dahlan, terakhir Kiai Dahlan tahun 71. Nah begitu Orde Baru nggak ada NU. Mukti Ali, Alam Shah, Munar Syadili, Tanwi Tahir, Malik Fajar. Reformasi NU lagi, Kiai Tolhah, Pak Agil Munawar, Pak Mahfud Basuni, Pak Surya Dharma Ali, Pak Lukman Saifuddin. Sekarang NU enggak ya? Sekarang ya enggak tahu lah. Kenapa? Karena yang ngusulkan adanya Departemen Agama atau Kementerian Agama itu Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur. Mana ini kalau ini ke pegawai Depak, harus terima kasih pada Kiai Wahid ini yang pegawai Depak ini. Kalau saya bukan pegawai Depak kalau saya. Jadi kalau, aduh gimana ya saya ngomong. Kalau Menteri Agama bukan NU, histori. Menyalahi sejarah. Kalau menteri yang lain monggo. Karena punya ide Menteri Agama itu Kiai Wahid Hashim. Dalam rapat BPUPKI tanggal 18 1945. Paham betul? Ini bukan orang marah-marah, bukan ya, lagi ngomong aja, lagi unek-unek, bukan marah, bukan. Apa adanya, sejarah ini sejarah. Hadirin yang saya hormati. Nah, yang kedua, kita benar dalam berbangsa dan bernegara. Tadi kita benar dalam sekarang kita benar dalam berbangsa dan bernegara. Muktamar di Banjarmasin tahun 36, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tahun 36, Kiai Hashim Rawuh datang memutuskan bahwa Indonesia adalah Darussalam, bukan Darul Islam. Negara yang damai. Darussalam artinya negara yang semua penduduknya saudara kita semua. Sesama Islam saudara, sesama bangsa Indonesia saudara, sesama manusia saudara. Bapak dari mana? Dari Batak, dari Sumatera Utara. Saudara saya orang Kristen itu. Bapak dari mana? Dari Bali, orang Hindu. Saudara saya itu. Bapak dari mana? Dari Jogja, orang Buddha. Saudara saya itu. Paham tidak? Bapak dari mana? Cina itu Konghucu. Saudara saya sebangsa dan setanah air. Apa namanya? Ukhuwah watoniyah. Ada manusia, saudara saya ini ketabrak mobil, harus kita tolong. Kebanjiran, harus kita tolong. Mau kebanjiran tanyain dulu, Bapak Islam apa Kristen? Sudah ngap-ngap, udah akhirnya dari sini. Islam Pak, NU apa Muhammadiyah? NU Pak, PKB apa PKS? Wah ya, mati dulu itu. NU-nya garis ketua BPN, wah apa garis lurus? Mati dulu itu nanti. Lihat manusia yang butuh pertolongan, kebanjiran atau kecelakaan, wajib kita tolong. Sebelum tahu dia itu siapa, dari mana, agamanya apa, sukunya apa. Paham tidak? Semua manusia saudara kita semua. Itu prinsip Nahdlatul. Kita ini gak punya musuh, gak punya musuh. Musuhnya cuma satu, wala udwana illa 'alal zalimin. Ayo bunyi bareng. Wala udwana illa, tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Itu musuh kita itu. Bukan agamanya apa, sukunya apa, partainya apa, 01 apa 02, bukan. Musuh kita bukan 01, 02, bukan. Musuh kita siapa yang melanggar hukum, itu musuh kita. Perampok, pembunuh, pemerkosa, bos judi, bos narkoba, bos pijet. Ada nggak bos pijet sini ya? Apa? Pemberontak, ya saya semua musuh kita semua. Pejabat yang korupsi, itu musuh kita. Pelaku kriminal, musuh Islam apa non Muslim. Tapi kalau orang baik-baik, orang baik-baik, kita punya tetangga Cina, Kristen, baik kok. Bukan pembunuh, bukan bandar narkoba, bukan bandar judi, bukan koruptor. Saudara kita itu semua.
wala udwana illa alam. Alhamdulillah, pemerintah atau kita negara sudah punya undang-undang pesantren. Mohon maaf kalau saya sebutkan bukan kampanye ya. Ini jasa perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa yang mensukseskan undang-undang pesantren. Dan narasumbernya selalu kerjasama dengan rapat bersama dengan PBNU. Dibahas sampai keluarlah undang-undang pesantren. Hari santri sudah, undang-undang pesantren sudah, tinggal satu ini, Kementerian Pesantren. Setuju nggak? Iya dong. Pesantren itu jumlahnya 28.000, yang NU 22.000 lebih, yang lainnya bukan NU. Sudah harus ada kementerian sendiri itu. Santri ada jutaan ini. Karena apa? Karena kalau sudah punya undang-undang sendiri, berarti santri atau pesantren tidak ikut undang-undang Dikbud, tidak ikut undang-undang Kemenag. Jadi kita pesantren bukan bawahan Kemenag. Nah, ada nggak Kemenagnya? Ada Kemenag. Bukan bawahan Kemenag, bukan bawahan Kemendikbud. Ada nggak kepala dinas Dikbudnya, ada nggak? Kita sudah punya undang-undang sendiri. Bukan di bawah undang-undang Menteri Agama, Kementerian Agama, bukan undang-undang Kementerian Dikbud. Kita independen, punya undang sendiri. Nanti akan punya anggaran sendiri, punya APBN sendiri. Hati-hati kayaknya nanti masuk KPK semua nanti. Manajemennya harus serahkan pada yang ahlinya. Kayaknya tinggal oke saja. Paham ya? Sekali lagi, ayo kita apa kesimpulan saya ngomong tadi apa? Kita ini ashabul haq. Ayo, kita ini the owner of the truth. Kita pemegang kebenaran. Benar dalam apa? Al-haqquddini. Benar dalam cara beragama. Benar dalam cara. Kedua, al-haqqul watani. Benar dalam cara bernegara. Maka tahun 84 Gus Dur pertama jadi ketua PBNU menetapkan bahwa Pancasila adalah asas tunggal bangsa dan negara Indonesia. Itu keputusan menerima asas tunggal NU di Situbondo tahun 84. Paham boten? Benar tidak itu? Itu benar enggak itu? Benar tidak itu? Yakin benar? Nah, alhamdulillah kita ber-NU benar, maka saatnya Depok NU-nya bangkit. Saatnya apa? NU bang? Wong Nahdlatul itu mananya bangkit. Nahdlatul mananya bangkit, bukan tidur. Nanti Nahdlatul mananya tidur. Nahdlatul itu mananya apa? Bangkit, gerak. Nah, gerak dalam apa? Dalam agama dan kesatuan atau nasionalisme, cinta tanah air. Gerakan agama dan gerakan watoniyah. Gerakan diniyah dan gerakan watoniyah. Agama Islam, Ahlussunnah wal Jamaah kita bela, negara persatuan Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45 juga harus kita bela. Karena kebenaran yang kita bawa dua, al-haqquddini wal haqqul watani. Mudah-mudahan Indonesia ke depan semakin sejahtera, aman, damai, akur, rukun, wabil khusus Depok. Nggak pantas kalau Depok itu ribut-ribut, ada Kimanar, nggak pantas. Silakan pilkada, tapi harus dengan tenang, harmonis dan aman. Setuju? Nah, satu lagi harus menang gitu ya. Ya harus aman, tentram, damai, menang. Paham tuh? Paham nggak? Nah, selamat kepada Kiai Mana Hidayat, pesantrennya luar biasa di pojok Limo ini ya. Oh iya, katanya Pak Kimanar, Limo itu asalnya Panglima dari Cirebon. Istrinya wafat di sini. Mana kuburannya? Mana kuburannya? Nah tuh Jeruk Purut itu dekat. Jadi luar biasa Kimanar ini mendirikan pesantren di tanah yang bersejarah. Ada akar sejarahnya. Ada juzur tarikhiyah, akar sejarah di sini. Nggak sembarangan loh. Kalau nggak ada sejarahnya, bisa-bisa pesantren bubar, nggak berkah, nggak bertambah. Tapi kalau punya akar sejarah, insya Allah akan berkembang. Buntet, Babakan, Gedongan, Kempek itu di Cirebon, semuanya punya akar sejarah semua. Tanpa akar sejarah kita nggak akan maju.
Pesantren nggak gampang bikin pesantren itu. Di sini ada sejarah karena disinilah dulu wafat istrinya Panglima, maka disebut Limo. Kata Kimanar, saya sendiri belum harus sedikit secara ilmiah nih. Saya ingin tahu secara ilmiah, bisa saya sampaikan ke kemana-mana di seminar di Lemhanas, bisa saya sampaikan nanti. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi selamat kepada Kiai Manar dan selamat kepada NU Depok, selamat juga kepada Bapak Wakil Wali Kota nih, Bapak Wali Kota. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin ala tariqil haq la sautil haq wa kalimatul haq. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin agar kita mampu menyuarakan kebenaran, bersikap benar, bertindak benar, bersuara benar, gitu ya. Syukran wa dumtum fil khairil barakah wan najah wallahu ya'khudh bi aydikum lima fihi shalah wal khair wa yahfadhukum min ahati wal afat wal mihani wal fitan wa huwal fiqhul qamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.